Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Langit sore itu kelabu. Angin menyusup perlahan ke celah-celah jendela kayu yang telah lapuk. Rumah kecil di pinggir desa itu tampak sunyi. Hanya sesekali terdengar suara daun kering yang terseret angin. Di dalam rumah, seorang perempuan paruh baya duduk bersila di atas tikar anyaman, menatap kosong ke arah pintu kamar yang tertutup rapat. Namanya Bu Sumarni, seorang janda yang sudah 20 tahun lebih hidup tanpa pasangan. Namun yang membuat hidupnya terasa sepi bukan hanya kesendirian, melainkan kenyataan bahwa ia harus merawat satu-satunya anak lelakinya, Bagas, yang menderita gangguan jiwa. Bagas dulu anak yang ceria, pintar, dan penuh semangat. Namun sejak ayahnya meninggal karena kecelakaan kerja saat Bagas berusia 15 tahun, segalanya berubah. Trauma kehilangan itu menghantam keras jiwanya yang rapuh. Hari demi hari, perilaku Bagas makin aneh. Ia mulai bicara sendiri, tertawa dan menangis tanpa sebab. Kadang mengamuk, kadang menyendiri berhari-hari tanpa suara. Bu Sumarni membawa anaknya ke puskesmas, lalu dirujuk ke rumah sakit jiwa di kota. Namun karena keterbatasan biaya, ia hanya mampu membawanya 2 kali. Setelah itu, ia merawat Bagas sendiri di rumah, tanpa bantuan siapapun. Setiap malam, Bu Sumarni tidur dengan satu mata terbuka, takut jika anaknya tiba-tiba mengamuk. Di sisi tempat tidurnya, selalu ada kunci kamar dan segenggam doa. Kadang Bagas memukul tembok, berteriak pada dinding, atau mengacak-acak perabotan rumah. Tetangga mulai menjauh. Anak-anak kampung sering mengejek dan melempari rumah mereka dengan batu. Bu Sumarni hanya bisa memeluk anaknya erat-erat sambil menangis, mencoba menahan dunia agar tidak menyakiti Bagas lebih dari yang sudah terjadi. "Tidak ada yang mengerti kamu, Nak, tapi ibu selalu di sini," bisiknya malam itu, ketika Bagas menatap langit-langit dan tertawa dalam diam. Ia menyeka air matanya dan menggenggam tangan anaknya yang kurus. Hanya doa yang ia punya sekarang, dan harapan bahwa suatu saat, walau sekilas, senyum anaknya yang dulu akan kembali. Musim hujan datang membawa dingin dan becek yang memedihkan. Rumah kecil itu makin rapuh, atap bocor, dan dinding retak. Namun Bu Sumarni tetap berdiri, menjadi benteng terakhir bagi anaknya. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menjerang air, memasak bubur sederhana, dan menyuapi Bagas dengan lembut seperti bayi. Terkadang, Bagas menolak makan, melempar mangkuk, atau hanya duduk termenung sambil mencakar-cakar lengannya sendiri. Bu Sumarni tak pernah marah. Ia hanya membersihkan kekacauan itu, lalu duduk di sudut kamar sambil menatap langit-langit, menahan sesak yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Seiring waktu, hidup mereka makin sulit. Bantuan dari saudara sudah tak lagi datang. Orang-orang menyebut Bagas sebagai gila kampung dan menyarankan agar ia dipasung. Tapi Bu Sumarni menolak dengan keras. "Dia anakku, bukan binatang," katanya suatu hari ketika kepala desa datang membawa saran itu. Namun penolakan itu membuatnya kian dijauhi. Pasar enggan menerima dagangannya. Tetangga menutup pintu bila ia lewat. Ia menjadi asing di tanah sendiri. Suatu malam, Bagas menghilang. Ia keluar tanpa suara saat hujan deras mengguyur bumi. Bu Sumarni tersadar ketika mendapati pintu terbuka, dan tikar di sebelahnya kosong. Dengan kaki telanjang, ia berlari menembus hujan, meneriakkan nama anaknya berulang-ulang di sepanjang pematang sawah. Petir menyambar, air menggenang hingga betis, tapi ia tak peduli. Tubuhnya menggigil, tapi hatinya lebih dingin lagi, dibekukan oleh rasa takut yang tak mampu dijelaskan. Ia menemukannya hampir subuh, di bawah kolong jembatan kecil. Tubuh Bagas menggigil, mata menatap kosong ke air yang mengalir. Bu Sumarni langsung memeluknya, menangis tanpa suara, lalu membopong tubuh lemah itu kembali pulang. Tangan tuanya bergetar, tapi ia tidak berhenti. Bagas menatap wajah ibunya, dan untuk sesaat, hanya sesaat, seolah mengenal sosok yang menggenggamnya erat. "Maafkan Bagas, Bu," bisik lemah itu keluar, begitu lirih dan rapuh. Dan Bu Sumarni, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun,
merasa didengar. Hari-hari berikutnya terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah kejadian di kolong jembatan itu, Bagas menjadi lebih tenang. Ia masih sering bicara sendiri, masih tertawa tiba-tiba, tapi kini tak lagi mengamuk atau mencakar dirinya. Bu Sumarni berharap, meski kecil, mungkin ada perbaikan. Ia kembali ke ladang, menanam singkong dan kangkung seadanya, menjual hasilnya ke pasar yang kini tak lagi ramai menyapanya. Namun ia tetap tersenyum, karena setiap pulang, Bagas duduk di beranda, menunggunya. Pada suatu sore, seorang petugas puskesmas datang, membawa kabar bahwa ada program bantuan untuk ODGJ dari pemerintah kabupaten. Bu Sumarni mendengarkan dengan penuh harap, tapi juga curiga. Ia telah terlalu sering dijanjikan dan dilupakan. Tapi demi Bagas, ia bersedia mencoba. Beberapa hari kemudian, Bagas dibawa ke kota untuk pemeriksaan, dan selama 2 minggu dirawat di rumah sakit jiwa. Bu Sumarni menunggu dengan gelisah setiap malam, tidur tanpa suara di atas lantai yang dingin, berdoa agar anaknya bisa kembali dengan jiwa yang lebih damai. Ketika Bagas pulang, tubuhnya lebih segar, rambutnya dirapikan, dan matanya lebih teduh. Ia menyapa ibunya, masih terbata, tapi dengan senyum yang selama ini hilang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Bu Sumarni memeluk anaknya, dan kali ini pelukannya dibalas. "Bu, Bagas mau bantu di kebun," katanya pelan. Air mata mengalir deras di pipi Bu Sumarni. Tak ada kata yang bisa mewakili perasaannya, antara syukur, lega, dan takut kalau kebahagiaan ini hanya sebentar. Namun kebahagiaan memang tak pernah lama singgah di rumah itu. Suatu pagi, ketika Bu Sumarni kembali dari pasar, ia menemukan Bagas tak sadarkan diri di tanah belakang rumah. Wajahnya pucat, tubuhnya gemetar. Ia berlari, mengguncang tubuh anaknya, memanggil namanya berulang kali. Dengan bantuan tetangga yang akhirnya iba, mereka membawa Bagas ke puskesmas. Tapi petugas hanya menggeleng. "Ibu, kami akan rujuk ke rumah sakit kabupaten. Ini kemungkinan efek samping obat." Di ambulans yang berderak di jalan berlubang, Bu Sumarni menggenggam tangan anaknya. Kali ini, tak ada suara, tak ada tawa, hanya napas yang tersisa, makin lambat, makin lirih. Langit pagi itu biru pudar, seolah ikut berkabung. Di depan rumah mungil yang mulai lapuk, berdiri Bu Sumarni mengenakan kebaya hitam lusuh. Tangan tuanya memeluk bingkai foto Bagas, satu-satunya foto yang diambil saat remaja, sebelum semuanya berubah. Di depan rumah, para tetangga duduk bersila, sebagian diam, sebagian berbicara lirih. Tidak ada tangisan keras, hanya keheningan yang berat, seperti kabut tebal yang melingkupi udara. Bagas meninggal 2 hari setelah dirawat di rumah sakit kabupaten. Dokter bilang tubuhnya tidak kuat menerima kombinasi obat-obatan yang diberikan. Mereka menyebutnya komplikasi, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Tapi bagi Bu Sumarni, itu bukan sekadar istilah medis. Itu adalah akhir dari perjuangan panjang, akhir dari peluk yang selalu ia jaga. Bagas pergi dalam tidur, tanpa sempat mengucap selamat tinggal. Pemakamannya sederhana, hanya beberapa orang yang datang. Tapi bagi Bu Sumarni, itu sudah cukup. Ia berdiri di samping makam yang masih basah. Tangannya menggenggam tanah, hatinya menggenggam luka. "Istirahatlah, Nak. Sudah cukup kamu tersiksa," bisiknya, seolah Bagas bisa mendengar. Sejak hari itu, rumah menjadi lebih sepi dari sebelumnya. Tidak ada lagi suara langkah kaki, tidak ada tawa aneh di malam hari, tidak ada piring yang dilempar atau lagu-lagu lama yang dinyanyikan Bagas dengan nada sumbang. Hanya suara angin yang berdesir, dan detak jam tua di dinding. Namun bagi Bu Sumarni, kesunyian itu adalah teman, pengingat bahwa cintanya tidak sia-sia. Kadang, ia duduk di kamar Bagas, menyisir rambut boneka kayu yang dulu dibuat anaknya saat terapi. Kadang, ia berbicara sendiri, menceritakan kegiatan harian seolah Bagas masih di sana. Tidak gila, hanya rindu. Rindu yang menua bersama tubuhnya yang makin rapuh. Ia tahu, tak akan ada yang datang menjemput. Tapi itu tidak penting. Yang penting, ia sudah menjalankan tugasnya.
menjadi ibu, menjadi pelindung, menjadi satu-satunya yang tak pernah pergi. Dan jika malam datang terlalu sunyi, Bu Sumarni tersenyum sambil memeluk bantal kecil peninggalan Bagas. Ia tahu, di suatu tempat, anaknya telah tenang. Dan di dunia ini, cinta seorang ibu tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah menjadi doa yang tak henti-henti.